Maka di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, Rasulullah SAW, karena Allah nyatakan wassolatil wusta, kata Nabi, ma min solatin afdolu min solatil fajri yaumal jumu'ati fi jama'ati. Tidak ada solat yang paling afdol di mata Allah ketimbang solat subuh berjamaah pada hari Jumat. Itu yang paling tingginya, subuh Jumat, baru kemudian subuh selain Jumat. Ya kayak gini nih. Wa akadul jama'ati fi subh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah kita maklumi tentang hukum salat berjamaah itu fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkad, bahkan ada ulama madhab yang bilang fardu ain, ada ulama madhab yang mengatas syarat sah salat. Lalu kemudian kita udah faham dalam madhab Syafi'i itu ada fardu kifayah, sunnah muakkad, dan juga ada salat berjamaah yang hukumnya sunnah. Nah, 5 waktu salat ini nggak sama. Nggak sama. Kenapa bisa nggak sama? Al-Qur'annya menyebut nggak sama. Begitu. Kata Allah dalam Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jaga ini sholat. Sholat mana? Sholat 5 waktu. Dan sholat wusta. Ini berarti ada sholat yang lebih tinggi dibanding yang lain. Punya nilai. Sehingga berjamaahnya juga punya nilai lebih tinggi. Begitu ganjaran berjamaahnya. Inilah yai kita mengatakan wa akadul jama'ati fis subhi. Jadi yang paling tingginya sholat berjamaah itu adalah sholat berjamaah pada sholat subuh. Enggak lawan tuh. Begitu. Dohor, asar, maghrib, isya kita berjamaah. Subuh enggak. Ama yang subuh doang berjamaah. Dohor, asar, maghrib, isya berjamaah. Ganjarannya ke dia yang subuh doang tuh. Ganjaran. Saking ini enggak kelawan ini. Ganjarannya. Subuh. Begitu. Ini subuh ini kategorinya sholatul wusta. Wusta begitu. Jadi 24 jam dibagi 2. Siang sama malam. Malam maghrib isya. Siang itu dohor asar. Yang tengahnya begitu. Maghrib isya, dohor asar, tengahnya subuh. Maka di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, Rasulullah SAW, karena Allah nyatakan wassolatil wusta, kata Nabi, ma min solatin afdolu min solatil fajri yaumal jumu'ati fi jama'ati. Tidak ada solat yang paling afdol di mata Allah ketimbang solat subuh berjamaah pada hari Jumat. Itu yang paling tingginya, subuh Jumat, baru kemudian subuh selain Jumat. Ya kayak gini nih. Wa akadul jama'ati fi subh, begitu. Sampai Nabi menyatakan wa ma'aksibu man syahidaha kana maghfuran lah. Saya kira orang yang menghadiri jamaah subuh rontok dosanya. Saya yakin maksud saya. Nah, itu begitu. Subuh ini sholatul wusta. Sholat berat. Padahal media banyak. Media tuh banyak. Udah ada weker, handphone, bunyinya adzan lagi handphonenya. Begitu. Tetap aja ini adzan mau adzan handphone tuh. Tidur mau tidur begitu. Di setting malam tuh. Ya, ada kayak begitu Bang Agus. Oh banyak. Ngaji juga orangnya. Ya Allah. Tuh begitu saudara. Itu subuh. Subuh. Besar fadilahnya, besar. Habis subuh summal isya. Karena nabinya bilang asqalus salat 'alal munafiqin salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya.
Begitu. Makanya habis subuh, nih berjamaah nih urutannya. Subuh, isya. Ganjarannya nih. Ketiganya asar. Asar. Keempatnya dohor. Dan paling bunceret, maghrib. Maghrib. Paling dikit ganjarannya. Makanya lihat aja di kampung-kampung tuh berjamaah. Yang paling rame sholat apa? Maghrib. Karena orang tuh tahu, dia ganjaran udah banyak. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Begitu. Makanya ngambilnya yang paling dikit gitu. Paling dikit ngambilnya. Begitu. Kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan pemilu mah yang banyak kan baginya. Begitu orang. Jadi berjamaah maghrib tuh dikit ganjarannya. Naik lagi dohor. Naik lagi asar. Naik lagi isya. Naik lagi subuh. Subuh. Naik lagi subuh hari Jumat. Fathul Muin begitu tuh. Begitu. Naik lagi subuh Jumat. Karena ada alif lam mim sajadah dan al-insan atau ad-dahr. Kita ada sujud tilawah. Ini punya nilai plus dia. Paling gede. Ini urutan-urutan berjamaah. Ala kulli hal, jadi berjamaah itu 27 derajat tuh ada orang namanya ahlul maqul, ahli logika. Ini sisi-sisi ini nih ketemu 27 begitu. Sisi berjalan, sisi langkah, sisi intidor, sisi itu kayak begitu 27-nya itu. Itu begitu. Jadi berjamaah sehingga berjamaah pada subuh Jumat lebih tinggi. Begitu berjamaahnya subuh Jumat. Begitu Nabi sampaikan di dalam Mu'jam at-Tabarani. Tempatnya di mana aja. Yang penting berjamaah. Saudara sama bini nggak apa-apa. Berjamaah. Jadi rumah, jadi di rumah. Mau di kebon. Yang penting berjamaah. Ganjaran besar. Mau pakai bayar bagus. Pakai bayar tuh kita sholatnya sendiri. Teman kita. Udah sholat, udah tolongin gua. Bagi duit 10.000. Begitu. Teman gua. Saya pernah ngalamin tuh. Dulu ada murid mualim tuh. Awal-awal tuh tahun 98 akhir lah. 99 awal. Namanya Kiai Ali Saman. Tinggalnya di Sawah Besar. Tukang rekam. Banyak tuh rekaman-rekaman yang berbeda tuh dari dia tuh. Kebanyakan. Rajin ngerekam. Kalau ngaji. Kiai Ali Saman. Dia madrasahnya Manhalun Nasiin kayaknya. Di Sawah Besar. Begitu. Satu hari dia telat ke Asirah. Ditanya kita. Udah sholat sudah. Temenin Nana. Dikasih duit saya. Sebenarnya ngapain gak duit? Nggak apa-apa. Begitu. Kasih duit saya kalau itu. Saya bilang. Begitu. Kita nggak mau dikasih juga gitu. Ya udah kita jadi makmumin Kiai Ali Saman. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kita berjamaah. Nanti ada namanya fadilatul makan. Begitu. Ini fadilah nilai plus tempat namanya. Nilai plusnya nih tempat namanya. Itu begitu. Ini ganjarannya. Itulah makna wa akadul jamaati fis subhi summal isya'i summal asri summal duhri summal maghribi. Paling muakkadnya berjamaah dalam sholat fardu itu yaitu pada sholat subuh, kemudian sholat isya, kemudian sholat asar, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat maghrib. Gini aja dah ngaji kita, nggak mau banyak-banyak. Ada, iya baik. Ada yang ditanya dari materi kita atau semua silakan. Allah alam. Baik. Materi yang lalu boleh guru ya? Boleh. Salat tasbih. Iya. Dalam salat tasbih ketika kita lupa baca tasbih kan kita bacanya waktu sujud. Iya. Nah, kalau kita
kita lupa baca tasbihnya di rakaat yang pertama pada sujud yang kedua, apakah kita datangkannya pada rakaat sujud rakaat yang kedua? Iya. Terus yang jadi pertanyaannya, kalau rakaat terakhir kita lupanya di rakaat terakhir dalam sholat tasbih, kita datanginnya di mana itu? Baik. Jadi kalau kemudian karena per rakaat ini adalah 75 tasbih, maka bila kita ketinggalan pada sujud kedua rakaat pertama, bisa saja kita baca pada saat diri mengkodoknya ini, idraknya atau menyusulkannya, bisa saja dalam sujud. Bagaimana kalau kemudian kita sudah terakhir nih, begitu pas kita udah salam, waduh belum tasbih itu, waktu sujud kedua, begitu. Atau kalau pakai Ibnu Abbas nih yang bakal lepas. Kalau yang Ibnu Abbas nih bisa lepas nih bisa. Jadi karena di rakaat kedua itu sebelum tasahud, dianya udah tasahud aja karena udah biasanya juga tasahud begitu. Habis tasahud kemudian dia baca doa dan doa salat tasbih begitu. Kemudian dia salam. Ini bagaimana? Kalau begini nih, wallahu alam keterangan agamanya, tapi bisa saja supaya tidak hilang fadilahnya itu, banda salam saja. Banda salam aja yang kurang 10-nya itu udah tasbih dulu. 10 dia. Karena udah salam nggak bisa dia balik lagi di dalam sholat sunnah ini. Tasbih ini. Begitu balik lagi. Saya kurang tahu ini bab ini mah. Harus ngintip lagi. Di kitab Sab'atu Kutubin Mufidah tuh ada satu kitab tersendiri daripada Sayyidah Alwi bin Ahmad As-Segaf nerangin tentang sholat tasbih. Coba nanti dicek lagi. Saya kalau di terakhir ini saya enggak tahu hukumnya. Yang terakhir nih, begitu. Karena udah salam, bagaimana tasbih yang kurang? Begitu. Tasbih yang kurang ini dibacanya begitu sesudah salam saja 10. Tapi nanti dilihat keterangan panjangnya. Saya enggak ingat ini ilmunya. Enggak ingat. Wallahu a'lam. Begitu. Baik. Kalau di satu masjid atau musola yang kita tahu maksudnya imamnya bacaannya maaf gitu ya, kurang mengikuti kaidah tajwid, apakah di situ lebih abdul kita sholat di masjid atau musola itu, atau kita di rumah aja berjamaah dengan istri kayak? Jadi begini, itulah bang pentingnya perubahan. Gus, lanjut. Direkam. Jadi kita tuh tegur ini imam nih, usulin nama pengurus masjid, kalau boleh yang kayak begini nih nggak usah begitu, tapi harus dikasih penghormatan begitu. Artinya bagian doa kayak habis salamnya tuh suruh doa aja begitu, diusulkan saja, jangan ditinggal, jangan begitu. Sebab kalau ditinggal nantinya rusak semua kan, kasihan juga. Emang ini ada kalanya repot, apalagi yang jadi pengurusnya katanya cucunya yang wakafin. Ini iya. Jadi masalah sesepuh ini, tua ini macam-macam, ada tua kejemur begitu. Ada tua umur macam-macam ini sesepuh ini. Jadi maksudnya begini. Jadi kita jangan barangkali begitu. Kita tetap di situ dan diusulkan agar supaya imam rotib ini diatur. Imamnya nih. Jadi sehingga orang tuh bakal bisa ada perbandingan begitu. Perbandingan orang itu. Jadi sehingga agar supaya bagus. Karena bagaimanapun juga Fatihah adalah rukun sholat. Emang kita konsen pada Fatihah karena kedengaran masalahnya. Padahal tasahud juga adalah rukun juga sebetulnya. Cuma karena nggak kedengeran, kita jadi nggak begitu diributin. Jadi saran doang, usulin nama pengurus masjid atau pengurus musola itu agar supaya yang ini mah disuruh diganti aja. Begitu artinya, ndak usah maju, begitu. Diganti yang baru, yang bagus, begitu. Kayak begitu, diusulkan. Karena kalau kita ngomongin doang kayak begini di luar, dia kagak dengernya, kagak berubah juga begitu.
Jadi harus disampaikan. Dan ini perlu. Emang yang repot amar ma'ruf nahi mungkar. Ini nahi mungkar ini paling susah. Paling susah. Maka yang paling bagus itu buatkan di masjid itu peraturan lokal yang disebut periode. Periode jadi imam, periode jadi pengurus. Ini untuk apa gitu. Jadi ketika periode ini menyelamatkan. Ketika ini kurang bagus kan periodenya habis, kita nggak merasa mengganti dia. Karena emang periodenya udah habis gitu. Tapi kalau nggak pakai periode ya susah begitu. Susah begitu. Jadi diusulkan saja. Maunya 3 periode ya. Maunya iya 3 periode. Ya, dilihat aja, cuman ngeri takut kalah lagi gitu. Udah perubahan aja gitu. Karena yang lebih bagus. Begitu aja. Begitu. Gimana mau kamu ini? Aduh ya Allah. Iya baik. Begitu. Jadi diusulin ya, diusulin. Penting ini usul. Dan memang penting ini bab berjamaah ini kudu dibedah di masjid itu begitu. Ngaji kayak begini. Karena ini bakal mentertibkan aturan-aturan. Mentertibkan aturan. Dari mulai adzan sebetulnya kan nantinya bakal ada adzan segala macam ini. Ini ditata dan diatur. Jadi Islam tuh bagus. Ini sedikit, ini yang bakal menjadi kategori manajemen masjid gitu. Masjid diatur, adzan speaker luar. Itu adzan. Speaker luar, speaker luar. Itu penting. Qomat speaker dalam. Qomat. Jangan speaker luar. Begitu. Ini dari mana kok bisa begini? Begitu. Dulunya begitu Sayyidina Bilal. Bilal itu adzan di atas menara. Adzan. Artinya biar suara kemana-mana. Begitu. Kalau sekarang nggak usah kita naik-naik ke menara. Speakernya aja di atas. Kitanya di bawah. Ini namanya kemurahan agama itu. Kemurahan agama. Qomat speaker dalam. Kenapa? Untuk ngasih tahu bahwa sholat berjamaah mau siap. Gitu. Sebentar lagi take off. Gitu. Itu begitu. Itu begitu. Ini diatur manajemennya itu. Jadi sehingga qomat ini ngasih tahu orang di dalam masjid. Bukan ngasih tahu orang di rumah. Gara-gara speaker qomat speaker luar, itu si laki ribut sama bini. Bang udah adzan, baru juga adzan belum qomat, berisik amat, begitu. Begitu. Itu gara-gara qomat speaker luar, begitu. Termasuk sholat Jumat. Khutbahnya speaker dalam. Ini tata aturan. Speaker dalam. Ini bukan syiar dan tidak syiar lain. Kalau mungkin daerah transmigrasi, ya silakan. Ini namanya fiqh siasa masuknya, bukan fiqhul ahkam. Begitu. Ini bakal beda, nggak boleh disamakan. Karena Islam rahmatil alamin. Jadi kalau kita jangan khutbah speaker dalam. Kenapa? Supaya yang di dalam masjid inilah yang diajak bicara si khotib. Kudu paham dia. Ada masjid itu toanya bagus, speaker luar 5 kilo gitu. Speaker dalamnya jelek. Begitu. Akhirnya bininya paham yang di rumah. Kata bininya, bang tadi siapa itu yang khutbah? Lu sholat apa kagak? Begitu. Gua tidur habis speakernya keresak begitulah. Begitu. Gua mau awas nih gitu. Itu begitu tuh. Ini tata aturan nih. Jadi speaker dalam. Gara-gara speaker luar juga khutbahnya, ini bikin orang gak khusyuk, mengganggu orang. Jadi di masjid sebelah tuh udah qomat. Udah qomat. Udah sholat rakaat. Ini khutbah pertama aja belum kelar. Itu khotib terakhir. Dari tadi terakhir mulu. Begitu. Terakhir mulu. Dari tadi. Nggak kelar-kelar. Nah, tapi kalau nggak kedengeran tenang tuh yang di dalam. Tenang. Nggak keganggu. Nggak saut-sautan begitu. Nggak saut-sautan. Ini ditata dan diatur tuh oleh agama itu. Ditata. Begitu tuh. Lalu begitu si imam sebelum sholat dia ngadep makmum. Ini aturannya. Ini minas sunanil mahjurah. Ajaran Nabi yang ditinggalin oleh umatnya. Jadi ribut. Jadi kita sebelum sholat kita ngadep makmum tuh. Sawu sufakum. Yang diajak ngomong tuh orang di depan. Sebetulnya. Sawu ya ngomong siapa ya. Jadi bini kita belakang. Bin kopi tuh orangnya di sono. Ngadep lah. Nggak sopan orang ngajak ngobrol dong lu sono. Begitu, tapi ada kadongan kalau kita jalan repot.
Udah mati masalahnya. Sawu sufakum. Jangan as-salatu jami'ah. Salah ini. Itu adzan sholat sunat, Mas. Mari sholat sunat berjamaah. Itu arti as-salatu jami'ah. Adzan sholat sunat. Ini diatur. Imam nggak ada baca itu. Imam bacanya sawu sufufakum. Intinya tasfiyatus sufuf. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih ngurusin itu. Jadi ketika baris Nabi, lihat baris 2 masih kosong, udah baris 3. Nabi keluar tuh dari mihrabnya. Didandan sini, papa. Udah rapi. Ini dicontoh oleh pesawat. Jadi sebelum take off, periksa dulu itu set beltnya. Sabuk pengamannya udah pakai belum? Udah pakai semuanya, baru take off. Begitu. Itu diatur. Khutbah begitu. Imamnya tuh dikasih itu tempat istirahat. Imamnya tuh. Masjid itu harus dibuat manajemen masjid namanya. Jadi ada tempat istirahat yang nembus ke mihrab. Itu kudu. Begitu. Untuk apa? Karena si khotib nggak boleh masuk masjid. Begitu. Khotib nih. Kalau udah masuk, ganjaran berangkat hilang. Ini masjid nih. Khotibnya datangnya jam 11 karena jauh dari Tanjung Priuk. Kan jauh ya Tanjung Priuk, ya kan? Datang jam 11, udah ada di masjid duduk di depan mihrab, depan di situ. Itu yang datang sesudah khotib nih nggak ada ganjaran. Ganjaran berangkat, bukan ganjaran sholat Jumat. Ganjaran berangkat nggak ada. Karena udah masuk. Maka supaya dia dapat ganjaran sampai adzan, dia harus dikasih tempat, kasih ruang. Jadi keluarnya si khotib itu saat mau khutbah. Hatta qobliyahnya dia di qobliyah Jumat begitu, di ruang tunggu lah istilahnya, ruang tunggu. Itu begitu. Keluar tuh. Maka salamnya 2 kali. Di kitab-kitab tuh begitu tuh manajer masjid. Pertama salam kadang ketemu, Waalaikumsalam, kita di depan tuh. Ntar salam lagi mau untuk semua orang banyak. 2 kali salam. Itu di kitab. Kalau kita nggak ketemu duduk di situ, pas kita mau diri, Waalaikum, apaan katanya. Orang dari tadi ada di situ, Waalaikum. Ini mulai miring gitu. Kita di mimbar aja hilang. Jadi banyak aja. Itu namanya manajemen masjid. Ini penataan. Itu diatur. Jadi rapi sekali itu. Dalam tata aturan. Nanti ngatur baris nih. Kalau satu bagaimana laki-laki, kalau satu perempuan bagaimana, kalau 2 bagaimana, kalau satu datangnya 2, nanti ke depan. Itu begitu. Singkatnya pelan-pelan. Memang kendala kalau kita berbicara begitu. Kendala. Tapi nggak boleh putus asa. Ikut aja lah di situ. Ikut saja. Nanti habis dia salam ya sholat lagi. Nggak apa-apa, bagus. Jadi biar nggak pergi begitu. Jadi yang bagus diusulin agar supaya diatur imam ratibnya. Ini barangkali hal yang paling pokok gitu. Makanya atur, kalau duitnya banyak masjidnya kasih tuh biar seperak gitu si imamnya tuh. Jangan enggak. Kenapa? Nih, jangan sampai agama kita ini yang injak-injak kita. Coba aja masjidnya kemudian gentengnya bocor atau temboknya bolong, kan bikin ngaduk semen. Kira-kira tukang ngaduk tuh diupain nggak? Diupain. Kenapa diupain? Ini kan cuman fisik, gitu, fisik kulit. Ini imam ini bisa bikin ngesahin sholat. Ini repot ini sholat makmum kalau gak sah. Jadi kita jangan sampai amat dunia lebih berharga, agama kita injak-injak, kita termasuk penista agama. Begitu harga itu imam tuh kasih. Saya bersyukur tuh orang di Jakarta ini ada program BOTI namanya kan. Gitu ada program buat imam lah, merbot lah, bagus. Walaupun seperak tapi penghargaan. Kita kalau bisa kasih. Kalau antumnya ada rezeki luas diajak ngobrol, lah imam ada berapa? Kasih. Sekasihan supaya ini kesahan sholat ini. Tanggung jawab dia. Begitu kesahan sholat. Jadi nggak dihargai. Begitu. Bukan minta diupain. Bukan si imam tuh. Bukan. Ini bakalnya repot. Begitu. Repot. Diatur ini. Manajemen. Masjid ini. Perlulah ada penghargaan. Sisihin aja dari kotak-kotaknya itu. Kasih seperak. Nggak apa-apa. Orang dia betulin lampu juga. Betulin genteng. Kasih.
Nambah daya aja dikasih, tinggal utak-utak gitu doang. Gitu. Masa ini sholat ini nggak dikasih, sian. Masalah dia nggak mau kan urusannya dia, tapi penghormatan terus ada dari kita. Itu penting sebagai orang yang hormat sama agama. Begitu kasih lah. Kalau antum jadi pengurus masjid tuh belajar kayak gitu. Ini manajemen masjid yang bagus. Manajemen masjid. Kalau kita ngomong ibadah mah jauh negeri kita walaupun muslimnya banyak. Di Malaysia aja imam tuh bisa 15 juta. Jadi imam tuh kayak begitu. Itu engkong tadi bisa nggak kegeser-geser. Itu begitu. Itu begitu. Itu begitu. Itu diatur. Itu begitu. Semua yang diatur. Contoh Brunei, boleh tanya. Kenapa itu masjidnya diatur? Itu betul. Karena digaji semuanya oleh negara. Semua masjidnya, imamnya digaji oleh negara. Ini gaji. Khutbahnya sama. Yang membuat Menteri Agama, bahasa kitanya. Bagi khutbahnya. Jadi khutbahnya sama. Semua masjidnya sama. Kenapa? Karena digaji oleh negara. Digaji oleh negara, semuanya gaji. Jadi harus tunduk orang digaji kan, begitu. Kayak begitu, begitu. Kayak begitu. Enak begitu. Enak begitu. Jadi ini hal yang paling penting. Ya pelan-pelan lah. Begitu kita berharap. Moga Allah utus begitu pemimpin yang peduli. Amin. Gitu kepada kita punya negeri ini. Muslim terbesar. Karena yang paling pokok kalau mau jujur. Muslim di Indonesia 80%. Itu maknanya 80% duit negara tuh buat alokasi buat agama Islam. Oh Muslim, penyumbang pajaknya dia, ini dia, begitu. Tapi kita kan enggak ribut, Muslim ini enggak, ikut aja, enggak apa-apa. Yang penting jangan diganggu aja ibadah, damai, begitu semuanya, begitu. Ini yang paling penting buat kita. Wallahu a'lam bishawab, segini dah, gitu. Bang Agus mau nanya, saya tahu, nanya deh, tapi jangan nanya pemilu. Mengenai sholat hajat yang Baik. berjamaah guru. Boleh. Ketika sholat hajat itu kan doanya khusus biasanya. Betul. Berarti ketika berjamaah, apakah boleh kita secara berjamaah mendoakan khusus, misalnya nomor 1 biar menang gitu guru? Oh, iya. Gitu. Itu gimana guru? Boleh apa enggak? Kan nomor doang guru bilangnya bukan presiden. Iya. Iya, bisa aja orangnya. Begitu. Padahal sebetulnya rumus sangat mudah kalau berbicara pemilu itu. Kita enggak, anak SD aja paham. Ini enggak usah yang gede-gede. Anak SD. Nah ini kan kita tahu lah. Calon ini ada berapa ini? Ada 3 tuh. Kan kita paham tuh ada 3 calon tuh. Nih rumusnya dari 3 tuh. Kira-kira yang kalah berapa? Yang menang? Tuh anak SD tahu. Gitu. Udah begitu. Bener nggak? Iya. Yang kalah berapa? 2. Gitu. Yang menang? 1. Tuh anak SD. Ini bagaimana sholat hajat. Jadi kalau ngomongin sholat hajat, nanti habis salamnya itu baru doa masing-masing. Kalau umpamanya mau berjamaah begitu. Kecuali tujuannya sama yang seperti Bang Agus sampaikan begitu. Artinya seperti ziarah saja. Kalau sedikit banyak ngegambarin, kadang kan kami ini sering ziarah dengan kawan-kawan. Pasti kami bimbing, ayo pada minta sama Allah. Karena kan kita tidak tahu hajatnya berbeda-beda. Inilah pentingnya, begitu. Jadi setiap orang itu karena beda-beda hajatnya ya suruh menyatakan sendiri gitu. Meski habis itu kan ada doa rame-rame lah gitu. Jadi tinggal diatur saja kalau andai sholat hajat, begitu. Sholat hajat, begitu. Terserah. Walaupun ujung-ujungnya sudah kebaca, walaupun rame-rame juga sholat hajat nih. Ini warung berlaris, kan duit juga ujungnya. Ini utang, duit juga sebetulnya ujung. Jadi ada titik kesamaan, biar kata orang 10. Ada titik kesamaan, ini samalah satu. Penyebabnya cuma karena penyakit tekanan dana rendah. Begitu kira-kira begitu. Jadi ada yang urusan utang, urusan warung, urusan apa, rumah belum rapi lah. Atau apa cicilan, motor, mobil, apa aja dah. Handphone, kulkas, ujungnya sama. Jadi begitu. Jadi ya boleh aja sholat hajatnya berjamaah. Karena memang kalau sendiri malas kan begitu kira-kira.
Jadi iya, boleh aja boleh. Apalagi terus semuanya anak buahnya umumnya cabang-cabang kebab di mana ya berjamaah dah. Bagus, bagus berkah. Enggak apa-apa, intinya ala kulli hal salat sunat berjamaah itu boleh saja. Yang tidak ada tuntunan secara langsung tidak dilarang. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum, bukan wa ma taraka. Begitu. Apa yang dilarang tinggalin, bukan apa yang tidak dikerjakan. Begitu. Begitu. Dalam hadisnya juga Nabi begitu. Ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang Anda hindari, bukan apa yang aku tinggalkan. Enggak ada. Jadi enggak apa-apa. Andai kita sholat hajat secara berjamaah, tapi kan hajatnya beda-beda, ya tentu. Hajatnya beda-beda. Nantinya kalau mau barangkali dia jauh lebih semangat, apalagi niatnya tarbiyah, nuntun orang. Begini, begini, bagus. Silahkan saja. Cuman nanti pas doa-doa barangkali diajarin. Ente minta, urusan ente. Kira-kira begitu. Habis salamnya itu. Ila qadoitaha. Gitu. Ya udah minta. Gitu aja. Itu yang paling pokok, begitu. Kurang lebih demikian, begitu. Kalau untuk pilpres ya silakan saja, bagus lah. Ijib nasornya masih enggak? Oh iya terus itu diselipin lah. Al-ijabah, al-ijabah. Minta sama Allah. Begitu, jangan takut lah. Masalahnya perang Badar juga minim daripada senjata, minim daripada logistik. Tapi keta'alluq sama Allah, Allah kuasa lah. Begitu, jangan takut, begitu, jangan takut. Yang penting kitanya komit, begitu, itu aja sih, komit, begitu. Emang rada repot menerangkannya. Ini saya nerangin panjang direkam masalahnya, repot saya. Ada yang siaran langsung lagi, begitu. Nantinya repot, begitu, kita neranginnya, begitu. Jadi singkatnya silakan saja sholat hajat bagus. Kita minta sama Allah, minta yang terbaik untuk kita punya negeri, begitu. Yang penting mau jangan ribut lah. Ini kan 5 tahunan. Pesta itu gembira, bukan mencekam gitu. Nggak perlu ada tekanan. Gitu. Nama juga pesta, begitu. Yang kayak begitu. Gitu. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab waktu udah 10 tahun 5 bulan jadi khalifah, jadi 2 periode. Tapi udah lewat 6 bulan, jadi kan 10 tahun 6 bulan, jadi 10 tahun 5 bulan. Udah lemah fisik Sayyidina Umar, tapi penataan udah bagus segalanya. Maka mulailah kasak-kusuk sahabat itu, siapa yang layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Semuanya mengerucut karena anaknya pinternya luar biasa, Sidi Abdullah bin Umar, pinter luar biasa. Maka diajukanlah anaknya ini kepada Sayyidina Umar, ngamuk setengah mati. Sayyidina Umar, jangan sekali-kali anaknya Umar bin Khattab jadi khalifah, gak bisa. Padahal ini layak, semuanya mengerucut, sepakat kepada Sidi Abdullah bin Umar. Karena Sayyidina Umar marah, nggak boleh sama Sayyidina Umar. Akhirnya sahabat itu mensiasati, dimasukkan, dikocok. Ada Sayyidina Utsman, calonnya. Ada Sayyidina Ali, saya lupa, Abdul bin Zubair apa ya. Pokoknya ada 6 lah. Abdullah bin Auf gitu. Termasuk ada Abdullah bin Umar juga. Nama ini mau dikocok nih mas. Ini siapa nih? Abdul bin Umar. Itu mau dikocok. Jangan. Enggak boleh. Bagaimanapun kalau bapak anaknya itu bakal milih, bapak bakal miring. Begitu. Ini Sayyidina Umar nih. Begitu bagus. Udah segini aja, udah doa aja deh Bang Agus. Repot sama Bang Agus ini. Mana dicatat lagi. Gitu. Udah doa aja lah. Doa aja. Ayo baca Fatihah dulu. Tuh gara-gara politik dah tuh baca Fatihah. Enggak sih, kita cerita Sayyidina Umar itu mah karena ente baperan aja. Susah kadang begitu. Jadinya saya ini. Kita baca Fatihah ini, ada infak dari hamba Allah.
pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Haji Opo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haji Ramdana, Haji Enjang Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Waznah binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Ramlah binti Haji Man Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asya binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangin dia dalam barzahnya. Amin. Al-Fatihah.